Ya, pemirsa dari kasus Shanas yang marak ini kita tahu ternyata kemajuan teknologi bisa kemudian turut mengubah cara dan juga tren komunikasi kita. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan pengamat media sosial Enda Nasution. Mas Enda, terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Siang. Akhirnya ini masyarakat dihebohkan dengan penggunaan aplikasi ojol, Mas Enda, untuk kemudian berkomunikasi secara pribadi, bahkan sebagai sampai dengan media berselingkuh. Bagaimana sebetulnya tanggapan Anda? Ya, kembali ya sebenarnya teknologi teknologi digital dan sebenarnya hampir semua teknologi itu sifatnya netral gitu ya. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan juga untuk hal-hal yang mungkin tidak terlalu baik gitu. Jadi apa namanya? Ya tergantung kembali pada kita sebagai penggunanya, kita mau gunakan untuk apa gitu. Em, Kasus ini kemudian membuka mata publik bahwa banyak sebetulnya teknologi super apps yang merupakan satu aplikasi untuk semua kebutuhan. Lantas, akankah kemudian kemajuan ini, Mas Enda, menggeser tren atau menciptakan tren komunikasi baru di masyarakat? Ya, yang pasti sih sekarang mungkin blessing in disguise-nya orang jadi tahu ya bahwa bisa ada fitur untuk chat dengan siapapun di Gojek gitu ya. Mungkin mungkin banyak yang mencoba nih. Saya yakin hari ini penggunaannya jadi banyak karena banyak yang mencoba. Saya sendiri sih sudah tahu cukup lama, bahkan sebelumnya bahkan kita bisa buat grup juga di chat di Gojek itu ya. Jadi kita bisa bikin grup dan kita bisa mengirimkan dana lewat GoPay ke grup maupun kita bisa menerima secara grup juga gitu. Tapi tadi hari ini tadi saya cek kayaknya udah nggak ada tuh fitur untuk grup chatnya lagi. Jadi memang kalau dianggap mengubah tren bisa jadi ya, tapi sebenarnya ini kan mencuat karena kasus yang tadi gitu. Saya nggak yakin apakah kemudian eh, akan terus jadi sebuah aplikasi yang memang digunakan untuk chat secara khusus di berbagai apa namanya di berbagai kalangan gitu. Karena memang ya, karena gini biasanya dalam sebuah aplikasi teknologi itu kita sangat relying on bagaimana si pengguna atau pembuat aplikasinya itu memfokuskan untuk terus-menerus melakukan inovasi gitu. Nah, untuk aplikasi chat yang memang khusus untuk chat pasti terus di-improve, diperbagus kualitas dan lain sebagainya untuk khusus untuk fitur itu gitu ya, untuk chatnya, komunikasinya dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi untuk di Gojek khususnya kan sebenarnya yang utamanya bukan chatnya ya, tapi dia pelengkap. Jadi fiturnya bisa berfungsi, tapi mungkin kita nggak akan lihat ada berbagai banyak banyak development baru di fitur chat di Gojek gitu ya. Hmm, hmm. Oke, Mas Enda ternyata udah lama tahu ya. Saya aja baru tahu hari ini loh kalau bisa ngechat. Artinya saya nggak ketinggalan di sini ya. Tapi Mas Enda kita tahu bahwa kemudian teknologi perpesanan ini dilindungi Undang-Undang Data Pribadi. Dari kacamata seorang pengamat media sosial, Mas Enda sendiri melihat perlu tidak sih ada pembatasan tertentu mungkin ya dari sisi teknologinya. Sehingga misalnya hanya bisa satu aplikasi pesan yang kemudian digunakan seperti yang diterapkan di Korea atau Jepang. Kalau dari sisi fungsi sebenarnya nggak bisa kita batasi ya, siapapun bisa buat sebenarnya aplikasi chat. Dan sekarang kalaupun ya memang kalau memang ada niat mau selingkuh atau apa, nggak di Gojek pun ada banyak aplikasi lain yang aplikasi chat ya, yang mungkin kita nggak familiar, yang sebenarnya bisa kita install dan kita gunakan hanya berdua aja ada banyak gitu sebenarnya. Nah, kalau berhubungan dengan perlindungan data pribadi itu berlaku untuk seluruh aplikasi sebenarnya. Jadi data pribadi kita yang kita share harus dilindungi oleh pembuat aplikasi atau pengelola aplikasi, apakah itu chat, apakah itu e-commerce, apakah itu kirim-kirim barang. Tiap kali ada sebuah data pribadi yang kita share, email, nomor handphone, apakah termasuk juga apa namanya percakapan mungkin ya atau dokumen dan lain sebagainya tetap harus dilindungi gitu. Jadi sebenarnya dari sisi ini masalahnya bukan sebenarnya ya menurut saya bukan bukan di teknologinya karena teknologi tadi saya sampaikan bisa digunakan untuk apa aja gitu. Tapi ya tadi kalau memang niatnya mau sembunyi-sembunyi bahkan sebenarnya ya, nah ini mungkin walaupun sebenarnya khususnya untuk memang yang pasangan ya, yang memang suami istri atau pacaran tuh ada aplikasi chat yang betul-betul hanya berdua. Mhm. Dikasih hanya untuk berbagi, hanya untuk berdua gitu. Jadi harus diaccept dua-duanya bisa sharing foto, informasi,
chatting dan lain sebagainya, dan itu menggunakan password dan lain sebagainya, jadi nggak bisa diakses oleh orang lain gitu. Jadi betul-betul cuma chat untuk berdua aja, itu juga banyak. Mas Eda, dengan kata lain, ini koreksi kalau saya agak misleading, tapi dengan kata lain bahwa yang dikoreksi atau yang perlu kemudian digarisbawahi adalah bukan soal perkembangan teknologinya ya, tapi lebih kepada bagaimana kemudian data-data pribadi itu bisa disimpan dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini juga diatur dengan sebaik-baiknya, dan juga prosesnya atau mungkin pengaplikasian undang-undang itu sendiri benar-benar harus optimal. Demikian Mas Enda, atau ada tanggapan lain, pandangan lain? Nah, dari sisi undang-undangnya yes ya. Dalam arti kalau sekarang ada satu chat seorang selebriti yang kemudian muncul ke publik, itu kan bukan dibocorkan oleh pembuat aplikasinya ya. Jadi nggak bisa dibilang sebuah kebocoran kalau menurut saya. Nah, kebocoran yang paling umum adalah memang ada pihak lain yang kemudian men-screen capture atau melihat lalu kemudian menyebarkan gitu. Jadi bukan penetrasi atau didapat dari sisi pengelolanya gitu. Jadi memang kembali lagi apa ya, kembali ke niat ya sebenarnya. Apapun bisa kita lakukan. Mungkin sebenarnya kalau mau sedikit dipersalahkan ya dalam tanda kutip, memang teknologi digital ini jadi memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal ya. Termasuk akses, kita bisa tiba-tiba chat seorang selebriti, kita bisa chat seorang public figure, kita bisa ngomong nggak benar atau ngomong nggak baik atau menyebarkan hoax juga bisa. Jadi sangat mudah gitu. Karena kalau dulu mungkin terbatas. Kalau dulu kalau mau hubungan dengan seseorang ya mungkin harus lewat telepon manual misalnya gitu ya, atau chat pun terbatas gitu. Sekarang ada berbagai banyak aplikasi, kita udah nggak tahu nih, kita bisa kontakkan atau bisa komunikasi dengan siapapun lewat apapun gitu sebenarnya. Nah, jadi di satu sisi dimudahkan dengan banyaknya itu, sehingga mungkin nggak bisa kita apa namanya, nggak selalu bisa kita jaga seluruhnya ya kalau dari pihak yang menjaga gitu. Jadi memang kembali nah seringkali sih saya bilang, jadi sebenarnya masalahnya bukan di teknologinya tapi di diri kitanya gitu ya. Jadi kesempatan sudah sangat terbuka luas sekarang, mau kontakkan, mau komunikasi dengan siapapun bisa. Tapi, nah diri kitanya gimana nih, mau kontakkan atau enggak, atau mau gimana gitu. Jadi masalahnya ini di perilakunya memang terpancing karena kemudahan, tapi di sisi lain ya tidak akan dilakukan kalau memang dirinya tidak mau melakukan gitu ya. Mas Enda, kalau begitu boleh kasih tips dong buat saya dan juga buat pemirsa di rumah. Tips dari Anda dalam bagaimana kita bisa lebih bijak menyikapi kemajuan teknologi saat ini agar kemudian ini tidak jadi bumerang bagi kita, Mas Enda. Apalagi kan kalau misalnya berbicara soal media sosial, ini adalah sesuatu yang bisa kita sebut unlimited gitu ya. Hal-hal apa sih yang idealnya kemudian kita share atau kita bagikan ke media sosial kita dibanding kita harus membagikan hal-hal yang bersifat sangat personal? Ya, yang pasti harus selalu disadari ya bahwa apapun kalau kita sudah share di media sosial itu, nah ini seringkali masyarakat atau pengguna umumnya suka bingung atau suka keliru karena dianggap percakapan kita di media sosial dalam bentuk digital itu sesama seperti kita bicara secara langsung gitu. Karena apa? Kalau kita bicara langsung, kalau tidak ada yang merekam atau tidak ada yang memvideokan, maka kan apapun yang kita ucapkan itu sifatnya tidak permanen ya, temporer gitu. Karena saya ngomong A, saya ngomong B, lalu kemudian hilang aja ke udara gitu. Kecuali kalau ada yang merekam atau memvideokan. Nah, seringkali percakapan budaya bercakap-cakap itu sekarang dilakukan di media sosial. Kita pikir apapun yang kita ucapkan sama sifatnya temporer juga gitu ya, tidak permanen. Padahal pada saat sudah kita ucapkan dalam bentuk chat, dalam bentuk mungkin voice note atau video call apalagi, maka kemudian ada bentuk digital yang sifatnya jauh lebih permanen. Nah, bentuk permanen ini kemudian bisa disimpan, bisa dikirimkan ke orang lain, dan bisa dalam bahasa sekarang bisa viral gitu ya. Jadi yang dimaksudkan untuk dikonsumsi hanya oleh satu orang aja, tahu-tahu bisa dilihat dan dibaca oleh, sekarang dalam kasus ini mungkin oleh jutaan orang sekarang gitu ya, sesuatu yang sifatnya pribadi. Makanya kalau kita lihat sebenarnya bentuk chatnya kan kayak percakapan ya, bukan dalam kayak semacam chat tulisan gitu. Nah, itu yang seringkali kita lupa atau kita
ya apa tidak kita ingat gitu. Nah, sehingga mungkin tipsnya adalah hati-hati apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita ucapkan, selalu bisa direkam, selalu bisa kemudian disimpan dan kemudian bisa disebarkan. Jadi jangan jangan apa namanya jangan terlalu gampang untuk Mhm. apalagi kalau berkata-kata kasar atau mungkin apa namanya mengungkapkan emosi kita. Nah, Mhm. biasanya kondisi ini kalau kita lakukan dalam kondisi emosional ya. Kalau dalam kondisi biasa-biasa jadi biasa, tapi dalam kondisi emosional kadang-kadang kita lupa gitu. Dan itu tadi saya bilang selalu bisa ditangkap, di-capture, kemudian disebarkan gitu. Jadi harus hati-hati dari sisi itunya gitu. Baik, oke. Dengan kata lain, pinter-pinterlah ngefilter ya apa yang kemudian bisa dibagikan kepada masyarakat melalui media sosial dan mana Dan juga kalau yang harus boleh disimpan ditambahin, sendiri. sebenarnya Boleh. kalaupun kita kelepasan, Mhm. selalu sebenarnya sekarang tuh ada fiturnya bisa kita hapus, Mhm. gitu ya. Mhm. Tapi jangan terlalu lama. Kalau udah terlalu lama Baru bisa dibaca capture. ya kalau terlalu lama. Tapi sebenarnya bisa kita tarik, bisa kita hapus lagi. Oke. Itu juga dulu nggak ada tuh. Baik. Pengamat media sosial Enda Nasution, terima kasih Mas Enda sudah bergabung bersama kami Sama-sama. di Berita Satu Siang.